salah satu binaan Gerakan Serbu, yakni Mbah Suwarti. Mari kita kunjungi. Assalamualaikum. Mbah, dengan Pak Ustadz. Mbah Suwarti adalah binaan kita yang sudah lama dibina di Gerakan Sedekah 1000 Sehari. Beliau tinggal di Jalan Pendowo Ujung, kawasan Candi Mas, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Di gubuk geribik yang sangat sederhana seperti yang bisa dilihat oleh kaum muslimin sekalian. Beliau sudah sangat lanjut usia, jadi butuh waktu yang agak lama untuk membuka pintu. Dikarenakan mungkin beliau sedang tinggal sendiri di dalam. Perlu kami berikan kabar bahwasanya Mbah Suwarti ini adalah lansia. Umur beliau sudah mencapai 97 tahun, sudah hampir 1 abad, dan mengalami penyakit komplikasi hati. Sehingga tubuh beliau menguning dikarenakan penyakit yang beliau derita. Bisa buka, Mbah? Mbah bisa buka pintu? Dibukakan sebentar. Panjenengan bisa jalan, Mbah? Bisa jalan, Mbah? Nggak bisa jalan ya, Mbak? Nggak bisa jalan kayaknya, Mbak. Mana ya Mama? Belakang. Coba cek ke belakang, Jel. Bisa masuk nggak dari belakang? Oh iya ini, Mbak. Bisa, Mbak, bisa. Tak buka dari sini ya, Mbak. Jadi karena beliau tampaknya tidak bisa jalan, maka kita buka jendelanya. Jadi tamunya kurang sedikit sopan ini. Jadi masuk membuka sendiri pintunya. Baik, boleh kita ikut. Assalamualaikum. Masuk ya, Mbak. Ini tempat kondisi beliau. Ini tadinya ruangan ini tanah, tetapi dengan santunan Gerakan Serbu ya sekedar disemen jadilah untuk beliau agar lebih layak untuk ditempati. Baik, kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, jenengan sakit toh, Mbak? Subhanallah. Mana mamasnya? Oh gitu, subhanallah. Nah ini kondisi Mbah. Beliau sudah Mbah Suwarti ya, kondisi Mbah Suwarti. Beliau sudah sangat lansia, sakit-sakitan, dan ternyata sakit beliau sekarang sudah bertambah parah. Biasanya beliau masih bisa jalan ya, Mbah, biasanya ya. Sekarang beliau nggak bisa jalan. Subhanallah.
Sudah hampir 100 tahun, usia beliau sudah hampir 100 tahun. Setiap kali kita kunjungan ke sini, sudah puluhan kali kita berkunjung ke sini, beliau biasanya masih bisa duduk di depan atau menerima kita di ruang di dapur, duduk di kursi ini. Tapi sungguh memprihatinkan sekali lagi dan mengejutkan bagi kita semua, dan kami pun tidak mengetahui kabar sebelumnya. Ternyata sakit Mbah Suwarti sudah semakin parah. Beliau sampai sudah hanya berbaring di tempat tidur. Tadi kan kita dengar sendiri beliau tidak bisa membukakan pintu, hanya pintu kita bukakan sendiri. Dan beliau sudah tidak bisa berjalan, dan kondisi kamar beliau sudah pesing. Mengapa? Berarti beliau sudah berak kencing di sini ya, Mbak? Sing rumat sinten, Mbak? Mas Tono aja. Anak wedoknya nggak ada. Ngurus anaknya sekolah. Ini mesti yang ngurus jenengan ini anak wedok loh, Mbak. Subhanallah. Kulo niki Pak Ustadz, Mbak. Pak Ustadz Suparman ya? Nggih, Pak Ustadz Suparman. Nggih, yang biasa kesini ya. Nggih. Sudah sebulan lebih ya, ada 2 bulanan saya nggak datang ke sini soalnya ya. Iya. Saya kadang-kadang cuma ngomong, Pak kemana Bapak, bagaimana, kata saya Pak Ustadz itu. Iya Pak. Kadang-kadang sama ibunya di sini. Iya. Saya nggak dapat kabar, Mbak, kalau jenengan sakit parah begini. Masa enggak? Jadi saya perlu ulangi informasikan kepada segenap kaum muslimin rahimakumullah, Mbah Suwarti ini umurnya sudah hampir 1 abad dan beliau mengalami sakit komplikasi. Sebelumnya tidak separah ini, dan baru kali kunjungan kali ini kita melihat beliau sudah tidak berdaya lagi, sudah tidur di atas kasur. Dan sejauh ini yang mengurus beliau adalah salah satu putra beliau, yakni Mas Tono. Cuman laki-laki, duda juga, tidak setelatin yang perempuan. Sedangkan anak-anak yang perempuan jauh dari sini. Anak jenengan berapa semuanya, Mbak? Anak saya ini semua kalau saya itu dia semuanya itu berapa ya? 8. Anak beliau itu sebenarnya 8 ya. Semuanya jauh-jauh ya, Mbak ya? Ya enggak, sebenarnya ada yang di sini tapi pada enggak ngerti sama saya tuh. Kan sebenarnya anaknya juga ada sih yang tidak begitu jauh tapi nggak ngerti. Saya jadi teringat dengan pepatah 1 induk ayam bisa mengurus 10 anaknya, tapi 10 anak ayam tak mampu mengurus 1 induknya. Buat Anda yang ada di sana, dimanapun Anda berada, jangan pernah sia-siakan orang tua. Orang tua juga hidup tidak akan begitu lama lagi. Tapi betapa banyak orang-orang yang menyia-nyiakan orang tuanya, sibuk dengan urusannya pribadi. Apakah Anda tega melihat ibu Anda kemudian dalam kondisi seperti ini, yang mungkin jatah hidupnya tidak begitu lama lagi, tapi tersia-siakan? Mentang-mentang orang tua tidak punya harta yang bisa diwariskan, tidak ada sesuatu yang bisa diberikan. Padahal tidak akan pernah ada kita tanpa adanya orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa kita repot-repot mencari surga? Wong surga itu ada di bawah telapak kaki ibu kita. Tapi apa kenyataannya? Ini fakta yang mengemuka. Nggak pada ngerti ya, Mbak ya. Suhu badan beliau sangat panas. Ini sakit seperti ini mestinya sudah dirawat inap, minimal di puskesmas rawat inap. Jenengan dapat bantuan pemerintah nggak, Mbak? Nggak tahu, beliau tidak tahu menahu. Mungkin kita ingin konfirmasi lah. Cuma saya lihat di sini cap PKH juga tidak ada. Itu beras ada ya, Mbak? Dari mana beras, Mbak? Ada yang ngasih ya.
ada yang ngasih. Nak, nak, Tono, mboten neten, Mbah. Lagi pergi dianya, itu Mas Dius itu. Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya kalau bagi kaum muslimin bahwa para dermawan yang ingin membantu Mbah Suwarti, Anda bisa datang cari di jalan raya Jalan Negara, Jalan Raya Candi Mas, Natar Lampung Selatan. Nanti akan ketemu Jalan Pendowo. Anda masuk ke Jalan Pendowo, nanti mentok saja sampai ke saluran irigasi. Setelah gudang rongsokan ada siring irigasi. Di samping situ ada rumah gubuk geribik ya, terbuat dari anyaman bambu dengan atap asbes dicampur genting yang sederhana. Rumah yang paling sederhana di lingkungan sini. Nah, tinggal di sini seorang lansia yang umurnya sudah hampir 1 abad, yakni Mbah Suwarti, yang butuh pertolongan kita semua, butuh kepedulian kita semua, kita bersama, terutama untuk perawatan beliau di masa lansia ini. Subhanallah. Jadi kepada kaum muslimin, jangan hanya tidurnya di atas ranjang yang empuk, jangan cuma berpikir makan enak dan jajan mewah kemana-mana, sedangkan kita tanpa kepedulian kepada sesama kita. Ini yang terpenting. Kita perlu ingatkan bahwasanya al-Islamu ya'alu wa la yu'na alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi ketinggian Islam itu bukan pada sebuah kebanggaan kita. Ketinggian Islam itu ada pada bagaimana kaum muslimin mengamalkannya. Agama itu bukan seperti di atas menara gading, tapi agama itu membumi. Bagaimana pertolongan kita kepada sesama. Jadi agama bukan di mimbar, bukan di panggung-panggung ceramah sejatinya, tapi agama yang hak itu yang sesungguhnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Kepedulian kita bersama. Bagaimana kita akan mengetahui banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan kalau kita tidak pernah keluar dari kenyamanan. Kita selalu ada di zona nyaman. Cobalah kita lihat para pejabat yang dipikirnya adalah kenyamanan, tentang bagaimana melanggengkan kekuasaan. Itu yang dipikirkan oleh penguasa di Indonesia, tentang bagaimana melanggengkan kekuasaan. Begitupun politisi-politisi yang katanya wakil rakyat. Bukannya mereka terjun ke masyarakat, bagaimana memperhatikan rakyat yang diwakilinya. Tapi yang dipikirkan adalah kenyamanan kursinya, fasilitas yang dia miliki, dan memanfaatkan uang negara, baik demi kepentingan dirinya maupun koneksi politiknya. Nah, disinilah sebetulnya kita membuka mata kita, membuka telinga kita. Mari kita keluar dari zona nyaman tersebut. Mari kita keluar dari kemapanan tersebut untuk benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat, untuk benar-benar berbagi dengan umat. Ini yang terpenting sebetulnya. Dan untuk segenap umat Islam, saya ingin sampaikan bahwasanya kita berhentilah bergesek dalam urusan politik. Karena umat Islam itu ketika terpecah dalam kotak-kotak politik, kita hanya mengenakkan orang yang mendapatkan kekuasaan. Sejatinya ajaran Islam itu bukan pergesekan politik, bukan pro sini, pro situ, bukan afiliasi ke sini, bukan ke situ. Bukan bagaimana kita memilih faksi politik yang kita sukai. Tapi yang terpenting konkretnya umat Islam itu, yuk kita bahu-membahu untuk menolong orang-orang yang lemah. Wallahu fi 'aunil 'abdi makana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan terus menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya sendiri. Mohon maaf ini agak kesal buat kita semua, kekesalan kita bersama. Nggih, subhanallah. Jadi, Mbah kalau makan gimana? Yang nyuapin siapa? Mas Tono ya. Ini kami titip uang ya, Mbah. Nanti seminggu kami datang lagi ke sini ya. Kami tengok lagi Mbahnya. Ini kalau Mbah pengen apa dulu ya? Pegang ya, Mbah. Iya, nggih, Mbah. Pegang nih ya. Was hilang ya, Mbah. 500.000 ya, Mbah. Tapi seminggu kami datang ke sini lagi, kami tengok lagi untuk melihat perkembangan Mbah, sekaligus ngobrol sama Mas Tono. Apa langkah yang sebaiknya yang berikutnya? Ini air minum jenengan. Kalau mau minum sini ya. Oh gitu. Kalau terima kasih ya Pak. Sami-sami. Saya nggak bisa kalau Pak yang balas anakku ya Allah. Doakan ya Mbah, Ya. biar kami semua sehat ya, panjang umur nggih.
murah rezeki. murah rezeki, Amin. lagi Amin. gampang dimudahkan rezeki dengan Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, Mbak. Kami tak pamit dulu ya, Mbak. Nanti kami datang lagi sini ya. Iya. Langsung ya, Mbak. Assalamualaikum. Jadi gimana tuh? Ya, dipegang ya, Mbak. Lihat ke sini. Ye, pamit. Nanti kami kunci rumahnya dari luar ya, Mbak. Kami tutup lagi kayak tadi. Dikunci, Pak. Iya, Mbak. Ini kondisi dapur Mbak Suwarti. Kondisi dapur beliau. Sementara ini anak beliau yang duda yang mengurus beliau. Sedangkan anak-anak yang lain tanpa abai dengan beliau. Kita langsung ke luar. Pamitnya, Mbak. Ya, Assalamualaikum. Disimpan uangnya kalau awas hilang ya. Ya, kita keluar. Kita tutup dulu. Baik, demikian kunjungan kita pada kesempatan kali ini. Sudah jelas dari tadi kita panggil-panggil, ternyata memang Mbah Suwarti ada di dalam, tapi beliau sakitnya sudah sangat uzur karena faktor sangat lansia dan sakit yang diderita beliau, sehingga beliau tidak bisa membukakan pintu. Jadi terpaksa kita sebagai tamu membuka sendiri pintunya. Ternyata ada caranya, tarik ke sini dan dibukakan. Mohon doanya kepada segenap kaum muslimin agar Mbah Suwarti diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kesabaran agar musibah yang sedang beliau derita ini. Jangan berhenti untuk peduli dengan sesama, karena masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.